Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari 12 IPS 3, nomor absen 11, SMA Negeri 4 Pamekasan. Dan di samping saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Rizal Effendi, kelas 12 IPS 3 dari SMA Negeri 4 Pamekasan, akan menjelaskan tentang majunya negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara kecil yang terletak di ujung paling selatan dari Semenanjung Malaka. Nama Singapura diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu singa dan pura. Singa berarti hewan dan pura berarti kota. Batas-batas wilayah Singapura adalah di bagian barat, utara, dan timur. Selat Johor memisahkan Singapura dengan Malaysia, tepatnya negara bagian Johor. Di bagian selatan Selat Singapura memisahkan Singapura dengan Indonesia, tepatnya dengan Pulau Batam. Keadaan alam di Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan mempunyai lebar 22,9 km. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian mencapai 163,63 meter. Berikut profil negara Singapura. Negara Singapura beribu kota di Singapura. Negara Singapura mempunyai luas wilayah 697 km persegi. Bahasa yang digunakan di Singapura adalah Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agama terbesar di Singapura adalah Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Bentuk pemerintahannya adalah Republik. Singapura menggunakan mata uang dolar Singapura. Bapak Menteri Lee Kuan Yew, beliau bapak bangsa Singapura. Dia menyadari bahwa Singapura harus berubah agar bisa berkembang. Namun muncul suatu pertanyaan, bagaimana negara sekecil ini bisa kaya? Selain luas daratannya yang memang jauh dari kata besar, Singapura juga tidak memiliki aset pertambangan, yang menjadi alasan terbesar beberapa negara berkembang. Singapura juga tidak memiliki sumber mineral bumi, baik dalam bentuk emas, batu bara, apalagi minyak. Kebanyakan negara bisa menjadi berkembang dengan sangat pesat karena tertolong oleh sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, seperti minyak bumi. Salah satu investasi terbesar adalah pembangunan kilang minyak dari Shell dan Esso, yang ketiga terbesar di dunia. Setelah Singapura memiliki investasi luar, pemerintah Singapura mulai menyimpan devisanya yang digunakan kembali untuk investasi. Oleh karena itu, Temasek, perusahaan oil Singapura, didirikan. Sejak itu, Singapura memiliki kapital yang sangat banyak karena hasil dari penanaman investasi. Dengan adanya investasi asing, kualitas SDM di Singapura harus kompetitif. Oleh karena itu,
Lee Kuan Yew mengadopsi kebijakan bahwa setiap warga Singapura harus mendapatkan pendidikan bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan lain-lain, dan memfokuskan pendidikannya dalam segi praktis bukan intelektual. Uniknya, Singapura membuktikan diri sebagai negara maju. Meskipun tidak memiliki aset mineral sama sekali, letak negara Singapura bisa dikatakan strategis karena berada di jalur transit perdagangan, lalu lintas laut, dan lalu lintas udara dunia. Dengan begitu, negara ini bisa mendapatkan banyak keuntungan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang maju dari berbagai negara dan bisa dengan cepat diadaptasikan. Lalu juga dengan menjadi jalur transit perdagangan, maka pajak yang diterima semakin banyak dan menjadi sumber pendapatan untuk Singapura. Lalu seperti apa perekonomian di negara Singapura? Perekonomian negara Singapura adalah pasar ekonomi yang bebas dan maju. Industri dan perdagangan menjadi tumpuan perekonomian negara ini. Singapura sangat berperan sebagai negara industri dan menjadi pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Singapura merupakan salah satu negara dengan kekuatan industri terbesar di dunia. Beberapa industri yang dikembangkan adalah bahan kimia, elektronika, perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Lalu berbagai sarana dan prasarana modern juga sudah menjadi bagian kehidupan bagi penduduk di negara ini. Melalui industri dan perdagangan, negara ini bisa menyediakan sumber pendapatan utama bagi perekonomiannya. Lalu mereka bisa membeli sumber daya alam dan bahan mentah yang kurang. Singapura bisa membeli barang mentah lalu diolah untuk diekspor kembali. Dapat kita simpulkan bahwa faktor pendorong negara Singapura menjadi negara maju yaitu 1. Pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara karena merupakan jalur transit perdagangan. 2. Wilayah yang strategis, keadaan politik, dan keamanan yang stabil. 3. SDM yang unggul dan terampil.